Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau menjelaskan tentang beberapa materi dari PHP yang udah kita pelajarin kemarin sama Kak Anjeli. Jadi di sini kita dari awal banget kita buat folder, new folder. Di sini aku mau kasih nama apa ya? Eh, Tugas mentor. Ya Allah. Oke. Terus di dalam ini kita buat folder lagi. Ya, belajar yuk underscore PHP. Ya kan ya? Ya enggak? Ya betul. Oke. Terus kita buka berarti. Kita buka di VS Code-nya. Code titik. Oke, nah yang pertama kali aku mau jelasin itu ada yang namanya tipe data, yaitu tambahin new file tipe data .php. Oke, jadi di sini tipe data itu dia ada 3. Yang pertama itu number, yang kedua itu ada string, dan yang ketiga itu tipe data boolean. Jadi kalau misalkan number itu dia ada 2 jenis. Yang pertama itu ada kita buka dulu tag PHP-nya. Oke. Jadi yang pertama itu dia ada tipe data number. Jadi tipe data number itu ada 2, yaitu ada integer sama apa namanya, float. Oke. Jadi kalau misalnya integer itu dia buat yang bilangan bulat, kalau misalkan float itu dia buat yang bilangan desimal. Nah, kita langsung aja di sini kasih contohnya. Misalkan kita apa ya? Langsung aja echo. Jadi di sini kalian bisa pakai echo, bisa pakai print, atau bisa pakai vardam. Jadi tiga-tiganya itu sama aja buat munculin. Cuma ya terserah. Di sini aku mau pakai echo aja. Jadi misalkan apa ya? Ini echo berapa, misalkan 150. Coba oke. Terus misalkan kita kasih echo break dulu. Jadi echo break ini biar dia gak ke samping gitu. Terus kalau misalkan kita desimal, misalkan echo misalkan berapa ya, 5,12 misalkan. Nah, coba ini kan ini integer bilangan bulat, terus ini float bilangan desimal. Nah ini nggak usah pakai tanda petik, karena kalau misalnya tipe data number itu emang nggak usah pakai tanda petik guys. Oke. Nah sekarang coba kita lihat di browsernya. Kita panggil localhost, terus itu
apa tadi nama itunya, nama filenya itu tugas mentor terus itu kita belajar yuk underscore php terus tipe data dot php enter. Nah ini dia udah muncul betul. Jadi ya untuk number ini dia cuma ada dua, apa echo yang integer sama yang float gitu. Nah terus selanjutnya di sini ada tipe data string. Jadi kalau misalnya tipe data string itu dia itu tipe data yang diapit sama tanda kutip diapit oleh tanda kutip 1 atau 2. Bentar. Oke. Nah, sekarang kita kasih contohnya. Misalkan apa ya, ini kita kasih echo break dulu deh biar ada jaraknya. Misalkan apa ya, echo dulu deh, echo terus apa misalkan halo nama aku Rizka. Nah ini udah muncul. Jadi apa namanya, kalau string itu dia pakai tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Habis itu dia tuh biasanya emang kayak teks gitu loh gitu. Terus yang ketiga itu ada tipe data boolean. Nah jadi tipe data boolean itu dia apa ya, jadi nanti dia munculnya itu cuma true sama false. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya itu true, dia itu nilainya atau bakal muncul angka 1 gitu. Atau kayak kalau true itu dia hasil outputnya itu 1 gitu. Tapi kalau misalkan dia false, dia tipe datanya itu hasil outputnya itu 0 atau kosong gitu. Misalkan di sini terus aja echo misalkan, habis itu tulis true misalkan. Atau coba 1 kan kelihatan kan. Jadi kita kasih echo break dulu di sini. Oke. Kalau terus hasil outputnya itu 1. Terus kalau misalkan kita tulis false misalkan dia nggak ada sama sekali karena dia false. False itu pokoknya kalau misalkan ya nggak 0 kosong, berarti ini dia menunjukkan kosong gitu. Jadi tipe data itu ada number,
ada string, dan ada boolean. Oke. Terus selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tentang perbandingan. Tambahin perbandingan.php. Ntar terus kita oke. Nah, jadi di perbandingan ini dia ada banyak macamnya. Kayak misalkan yang pertama itu dia ada sama dengan 2, habis ada sama dengan 3, terus ada negasi namanya, habis itu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Iya. Nah, sekarang aku mau kasih contohnya nih. Misalkan jadi yang pertama itu ada sama dengan 2 kali. Jadi kalau sama dengan 2 kali itu dia itu kalau misalkan tipe datanya beda tapi dia nilai angkanya itu sama, dia itu bakal tetap hasilnya true gitu. Kita langsung kasih kasih contoh aja. Misalkan eko enggak eko nanti. Misalnya nih, kita kasih variabel dulu. Variabel a itu misalkan kita kasih 7 misalkan. Habis itu kalau misalkan variabel b itu kita kasih misalkan berapa ya, 5 kasih ini deh, 5 itu kan. Terus di sini kita kasih vardam misalkan kita variabel hasilnya gini kita belum panggil tadi. Oke. Nah tuh ini variabel a sama dengan 2 kali variabel b. Nah, kira-kira hasilnya bakal apa? Mana sih? Nah, ini kita ganti dulu jadi perbandingan. Nah, dia bakal false. Kenapa false? Kalau sama dengan 2 itu bukannya tipe datanya beda. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oke guys, kenapa itu false? Karena nilainya beda gitu, ya kan? Dia nilainya beda, udah dari nilainya aja beda, berarti false. Jawabannya benar gitu. Nah, terus sekarang kalau misalnya yang sama dengannya 3, yang sama dengannya 3, kayak misalkan ada variabel c. Variabel c aku mau kasih misalkan 12. Variabel d aku mau kasih berapa ya, 10 misalkan. Nah, jadi kalau misalkan yang sama dengan 3, dia itu tipe datanya itu harus sama.
nggak kayak yang sama dengan 2, dia itu tipe datanya bisa beda tapi nilainya harus sama gitu kan. Nah kalau misalkan yang sama dengan 3, dia itu tipe data sama nilainya itu harus sama, kalau enggak dia bakal false gitu. Jadi kalau misalkan nilainya itu sama tapi tipe datanya beda, dia bakal keluar false gitu. Nah ini kan dia tipe datanya sama tapi nilainya beda gitu. Kita lihat hasilnya. Variabel C, variabel D. Terus kita tunjukin dalam hasil. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dia false juga. Kenapa? Salah. Karena dia nilainya beda gitu. Jadi yang sama dengan 3 tuh pokoknya dia benar-benar gak mau lah kalau misalkan beda gitu. Kalau tipe datanya beda, terus isinya itu beda, nilai angkanya itu beda, dia bakal itu false. Cuma kalau misalkan ini kita samain 10 misalkan, terus ini kita kasih update. Nah, ini kita kasih BR. Coba kita, masih false karena beda tipe datanya kan. Bakal misalkan ini kita jadiin ada kutipnya juga. True gitu. Jadi dia pokoknya dua-duanya itu harus sama lah. Kalau dua-duanya itu beda berarti false, kalau dua-duanya itu sama berarti true gitu. Terus yang ketiga itu ada kok beda langsung? Oh iya, karena dia udah di luar. Nah, terus yang ketiga itu ada apa lagi ya? Negasi. Coba sekarang itu negasi itu dia tanda seru sama dengan. Jadi kalau negasi itu dia itu kebalikan loh guys. Kalau misalkan hasilnya itu salah, nanti dia hasilnya itu bakal true keluarnya, outputnya. Tapi kalau misalkan dia hasilnya itu false, dia outputnya itu bakal true gitu. Coba kita contohin ya, misalnya variabel G, misalnya variabel G kita kasih misalnya berapa ya, 8 gitu kan. Bentar. Terus variabel H misal kita kasih berapa ya, ini deh 20. Terus kita kasih variabel hasilnya, variabel G variabel H misalkan. Nah ini sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat mah dia pasti bakal false kan, karena tipe datanya aja beda gitu. Tapi coba kita lihat, nah dia bakal tetap true. Jadi dia kebalikan gitu loh guys. Kalau misalkan dia hasilnya benar,
bakal keluar false, kalau salah keluarnya true gitu. Terus selanjutnya itu ada lebih dari, terus kurang dari, habis itu ada lebih dari sama dengan, ada kurang dari sama dengan. Oke. Jadi kita contoh yang lebih dari deh. I sama J. Oke. I itu kita kasih berapa ya? 55. Ya bentar, 55. So J kita kasih berapa ya? 25. Ini kayak MTK aja sih guys. Terus hasil variabel I kok negasi, lebih dari variabel J. Kok J-nya gede sih? Nah, terus kita tulis Vardam. Nah, kira-kira di sini hasilnya itu harusnya 55 lebih dari 25 harusnya true ya kan? True, ya betul. Karena ya lebih besar gitu yang I. Terus kalau misalkan pagi ya, apa juga IJ KL K apa ya 500 lah, 500. Terus kalau misalkan variabel L itu misalkan kita kasih, jangan deh ya, 45. So dari variabel K, variabel L kurang dari. Terus kita munculin hasilnya. Nah ini hasil harusnya 500 kurang dari 45, harusnya false. Oke, false. Oke. Terus selanjutnya itu ada lebih dari sama dengan. Copy aja lah sebenarnya. Oke. H sama M. Misalnya ini apa ya? Berapa ya? 56. Ini juga 56. H ini M. Misalnya lebih dari sama dengan. Oke. Nah ini di hasil bakal false karena ya namanya ada sama dengan, habis itu tipe datanya sama, nah dia harusnya hasil bakal true. Nah, oke, itu guys. Nah kalau misalkan ininya tipe datanya beda, dia bakal tetap true karena
Iya, nilainya sama. Ini yang paling bawah. Nih terus ya. Terus selanjutnya di sini aku mau ngejelasin yang namanya aritmatika. Aritmatika. Jadi kita tambahin lagi di sini. Aritmatika. .php. Nah, kita buka lagi tag pembukanya. Salah. Oke, jadi aritmatika tuh kayak pertambahan, pengurangan, pembagian, terus ada juga perkalian, pembagian, modulus atau sisa bagi, habis itu ada pangkat. Iya. Oke, jadi pertama kita bakal yang plus dulu, yang tambah. Nah, jadi kayak tadi sebenarnya cuma tinggal diganti simbolnya aja. Misalkan variabel A 5, so variabel B itu 20. Terus ada kita kasih variabel hasil. Nih, variabel A ditambah variabel B. Setelah kita munculin, terserah kalian mau pakai echo, pakai print. Mungkin kita pakai echo. Oke. Nah, ini harusnya 5 tambah 20 25. Aritmatika 5, betul. Ya, terus kita kasih BR, kasih echo break. Nah, terus sekarang kita yang pengurangan. Misalnya apa ya, 55 lah. 55 dikurangi 6. Dia hasilnya 49 kan harusnya. Ini B, terus ini kurang C. Ada 49 betul. Habis itu kita ke perkalian. Hilang perkalian. Misalkan ini D sama C, misalkan perkalian 12 kali 2 hasilnya merupakan harusnya 24 kan, 24. Nah, ini 24. Nah, misalkan berarti ini variabel D sama variabel C. Itu benar ya. Nah, kalau perkalian itu dia pakainya itu bintang di atas gitu. Kita lihat harusnya 24. Betul, 24. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya pembagian, kalau misalkan pembagian apa ya, pakai apa ya, ya pembagian. Oke.
Kalau pembagian misalnya apa ya, pembagian 30 bagi 6 dah. 30 bagi 6 harusnya kan 5 ya kan. Ganti variabelnya dulu. Harusnya hasilnya 5. Oke, jadi kalau pembagian itu kita pakai slash gitu. Terus kalau misalkan pangkat kalau misalkan pangkat misalnya, pangkat itu misalkan misalnya 20 pangkat 2 400 kan. 20 pangkat 2 misalkan F sama C. Nah ini kita kalau pangkat itu bintangnya 2 kali ya, bener. Kita lihat persis 400. Oke betul 400. Lagi yang belum. Udah sih guys. Oke. Jadi sekian dari penjelasan dari aku tentang materi PHP tipe data, perbandingan dan aritmatika. Ya semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.